Bab 425. Siapa yang mengizinkan? Suanda Dong, pendekar di peringkat 3 teratas di keluarga Huang dibuat takut oleh satu kalimat Jerry yang berdiri di tempat tidak berani bergerak, melihat Jerry yang berjalan ke depan Zegon Huang. Kepala pelayan Gao, tolong aku. Wajah Zegon Huang penuh dengan ekspresi takut, mulai berteriak. Sekarang Suanda Dong dibuat takut tidak berani bergerak oleh satu kalimat Jerry yang, dia hanya bisa menaruh harapan pada Xavier Gao. Xavier Gao tiba-tiba menggebrakkan meja, langsung berdiri, berkata marah, bocah, kamu ini sedang mencari mati, bila kamu berani menyentuh dia sehelai rambut pun, keluarga Huang pasti. Xavier Gao belum selesai bicara, dia tiba-tiba berhenti. Karena Jerry yang sudah berjalan ke depan Zegon Huang, mencengkram lehernya, Zegon Huang seperti seekor ayam kecil, diangkat dengan satu tangan oleh Jerry Yang. Bagaimana dia bisa berani? Semua orang di dalam ruang rapat tercengang, dia adalah pewaris keluarga Huang, calon kepala keluarga Huang, saat ini tak disangka diangkat dengan satu tangan oleh seorang anak muda. Ini sudah melebihi lingkup menantang, melainkan langsung memulai perang. Tubuh Zegon Huang terangkat ke udara, meronta keras ke sana kemari, berusaha lepas dari tangan Jerry Yang, namun bagaimanapun juga tidak dapat lepas. Jerry Yang, cepat lepaskan Zegon Huang. Setelah tertegun beberapa saat, Xavier Gao meraung marah. Pada saat bersamaan, pintu ruang rapat didorong terbuka, 5 orang pria kekar membawa senjata menyerbu masuk. Mulut pistol yang hitam terarah tepat ke kepala Jerry Yang. Seakan asal ada orang yang memberi perintah, kelimanya akan menembak bersamaan. Bocah, masih tidak menurunkan Zegon Huang. Xavier Gao berteriak marah, aura membunuh di matanya berkilat. Untuk keluarga Huang, lebih baik memusnahkan barang yang tidak bisa didapatkan. Awalnya setelah memanfaatkan Jerry Yang, keluarga Huang ingin menguasai Jiangping dan Nanyang. Pada saat bersamaan masih bisa memanfaatkan dendam Jerry yang pada keluarga Yuan, menghadapi keluarga Yuan. Sekarang kelihatannya Jerry yang sama sekali tidak bersedia berkompromi, karena begitu, hanya bisa memusnahkannya. Jerry yang akhirnya melepaskan tangan, sekujur tubuh Zegon Huang lemas, dia baru melewati pintu kematian, seumur hidup dia tidak ingin mengalami lagi perasaan ini. Bukankah kamu barusan sangat hebat? Bahkan ingin membunuh penerus keluarga Huang, lanjutkan. Wajah Xavier Gao penuh dengan ekspresi bangga. Jerry yang melepaskan Zegon Huang, dia masih mengira Jerry yang dibuat takut oleh 5 orang penembak itu. Orang-orang lain di dalam ruang rapat menatap Jerry yang sambil tertawa dingin. Seorang pendekar yang hanya memiliki sedikit kemampuan mengira dirinya sungguh hebat. Bertarung dengan keluarga Huang, bila bukan mencari mati maka apa? Suanda Dong di samping, tidak tahu kenapa merasa sedikit khawatir. Tentu saja bukan mengkhawatirkan Jerry Yang, melainkan mengkhawatirkan orang keluarga Huang. Dengan tingkatan kemampuannya, dia tentu saja tahu lebih banyak, di dunia ini, ada beberapa pendekar master. Menurut kabar, begitu master marah, maka darah bercipratan. Senjata seperti pistol sama sekali tidak akan melukai master. Kemampuan Jerry yang sebenarnya ada di tingkatan apa, dengan kemampuan Suanda Dong saja tidak dapat menebaknya. Namun, yang membuat semua orang kecewa adalah, walaupun 5 pistol terarah ke kepalanya bersamaan, mereka tidak melihat sedikitpun rasa takut dari wajah Jerry Yang. Sebaliknya melihat bibir Jerry yang membentuk sebuah senyum mencibir, seperti sedang mengejek mereka. Bocah, kamu sedang menertawakan apa? Apakah kamu mengira, begitu banyak pistol diarahkan tepat ke kepalamu dalam jarak sedekat ini, kamu masih bisa hidup? Hari ini, kamu kumpulkan para keluarga besar di 2 provinsi, beritahu mereka, mulai hari ini keluarga besar di 2 provinsi akan tunduk pada keluarga Huangku. Melihat Jerry yang tersenyum kejam, Xavier Gao dari malu menjadi marah, berteriak ke arah Jerry Yang. Apa kamu sungguh mengira beberapa besi rongsok bisa berbuat sesuatu padaku? Jerry yang memicingkan mata, tersenyum berkata. Namun di mata orang-orang Zegon Huang, senyumnya membawa perasaan bergidik. Besi rongsok.
Xavier Gao dibuat tertawa oleh ucapan Jerry Yang, selanjutnya wajahnya penuh ekspresi bengis, karena kamu berkata barang yang bisa dengan mudah mengambil nyawamu ini adalah besi rongsok. Kalau begitu biar aku lihat, di bawah besi-besi rongsok ini, kamu bisa bertahan berapa lama, tembak. Xavier Gao langsung memberi perintah. Dor dor dor. Suara tembakan seketika terdengar, 5 pistol Colt yang indah mengeluarkan api yang mengerikan. Namun di saat suara tembakan terdengar, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Jerry yang awalnya masih berdiri di sana tiba-tiba menghilang. Di mana dia? Xavier Gao bertanya dengan terkejut. Tidak hanya dia, masih ada orang-orang lainnya yang terkejut. Sekujur tubuh mereka dingin, ada perasaan seperti melihat hantu. Ditodong 5 pistol dalam jarak sedekat ini, namun saat menembak, Jerry yang barusan masih berdiri di depan mereka tak disangka menghilang. Bagaimana mungkin? Bum bum bum. Saat semua orang sedang mencari Jerry Yang, pemandangan mengerikan terjadi. 5 penembak itu hampir pada saat bersamaan melayang di udara. Semua orang merasa pandangan mereka kabur. Boom! Sampai tubuh penembak terakhir mendarat keras di atas lantai, semua orang baru tersedar. Di tempat 5 penembak berdiri barusan, ada sebuah sosok anak muda menawan sedang berdiri dengan tangan di belakang. Berdiri di sana, tatapannya penuh dengan ekspresi mengejek. Sedangkan di bawah kakinya ada setumpuk besi rongsok. Saat ini, tangannya masih memainkan pistol Colt yang hitam. Krak, krak, krak. Di bawah tatapan semua orang, produk besi yang sangat keras itu diremas menjadi segumpal besi rongsok seperti meremas selembar kertas, melemparkannya ke atas tanah. Sedangkan 5 pria yang membawa pistol barusan, semuanya tumbang di atas lantai, tidak tahu hidup atau mati. Ini, bagaimana mungkin? Xavier Gao menelan air liur, wajahnya penuh rasa takut. Hidup selama ini pertama kalinya dia menyaksikan sendiri pendekar yang bisa menghindari peluru. Sebenarnya keluarga Huang menyinggung seorang iblis yang seberapa mengerikan. Suanda Dong berdiri di tempat, tatapannya sudah dari tadi digantikan dengan ketakutan. Pada saat bersamaan masih sedikit bersemangat, sepasang matanya menatap lekat sosok anak muda itu. Kamu adalah Master tingkat Hua Jin. Master, untuknya adalah pendekar dalam legenda. Dulu, gurunya pernah memberitahunya, di dunia ini ada beberapa pendekar yang kemampuannya sangat hebat, kemampuan mereka sudah melebihi batas. Mereka bisa berjalan di atas tembok, bisa berjalan di atas air, bisa menghindari peluru. Demi menjadi master tingkat Hua Jin, seumur hidup gurunya mencari cara menembus tingkatan, sampai meninggal, tidak berhasil menjadi master. Membuatnya bagaimanapun juga tidak menyangka, seorang pendekar master tingkat Hua Jin disaksikan sendiri olehnya. Dia bahkan anak muda yang tidak sampai berusia 30 tahun. Dia tiba-tiba memiliki perasaan sudah sia-sia hidup bertahun-tahun. Duk duk duk. Jerry yang tiba-tiba melangkah, berjalan ke arah Zegon Huang. Setiap berjalan selangkah, Zegon Huang memiliki perasaan jantungnya diinjak. Kamu jangan kemari, jangan kemari. Sekujur tubuh Zegon Huang sudah lemas, suaranya bergetar hebat. Sambil berkata jangan kemari, sambil mundur ke belakang. Tuan Huang, sekarang, apa kamu ingat kemarin setuju akan memberikan secara gratis tanah di tepi timur sungai Laolong itu padaku? Zegon Huang terus didesak sampai ke sudut tembok. Jerry yang baru menghentikan langkah kaki, dari atas menatap Zegon Huang yang duduk di atas lantai dengan ketakutan. Benar, aku berjanji padamu akan memberikan tanah itu secara gratis pada Anda. Zegon Huang mana mungkin masih berani bicara satu kata pun, berkali-kali menyahut. Jerry yang tersenyum mengejek, Tuan Huang, bila kamu bicara seperti ini dari awal, bagaimana mungkin bisa berubah menjadi seperti sekarang? Benar kata Tuan yang Anda katakan semuanya benar, aku yang tidak tahu diri, sekarang aku mengatur orang untuk membuat kontrak pengalihan hak secara gratis, memberikan tanah itu pada Anda. Zegon Huang berkata dengan sangat ketakutan. Dengan cepat, seorang petinggi membawa sebuah kontrak, berjalan mendekat dengan gemetar.
Jerry yang melirik sebentar, tidak ada masalah apapun di bagian penting, dia baru tersenyum menandatangani namanya di atas kontrak. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Huang, kata Jerry yang tersenyum. Tuan Yang, tanah yang Anda inginkan, aku sudah memberikannya padamu, nanti, aku tidak akan datang ke Jiangsu lagi, sekarang aku pergi ke bandara, pergi selamanya. Zegon Huang bergegas berkata, sekarang dia hanya ingin meninggalkan tempat ini. Jerry yang tidak menghalangi, melepaskan Zegon Huang pergi. Tuan Yang, sebelumnya aku melakukan banyak kesalahan, aku juga bersumpah, nanti tidak akan memasuki Jiangsu satu langkah pun, aku pamit. Xavier Gao juga berkata, selesai bicara dia bergegas pergi ke arah pintu. Apa aku mengizinkanmu pergi? Xavier Gao baru berjalan sampai ke pintu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Satu kalimat ini mengejutkan Xavier Gao hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin, tubuhnya tak bisa dikendalikan mulai bergetar. Bersambung.